Baik, disiapkan untuk sesi formalnya Ibu dan Bapak. Ya, baik, saya akan bantu memandu. Ayo Pak Ali. Baik. Baik, saya pandu. 1, 2, 3. Semangat. 1, 2, 3. Ada jargon Bapak Ibu mau disampaikan? Bebas saja, sekali lagi. 1, 2, 3. Apa yang namanya ini? Cuan. Siap. Terima kasih. Kalau saya ingin tanyakan Pak tentang kegiatan sore hari ini Pak. Terus yang kedua, setelah pasca putusan MK, bagaimana posisi dari kolegium ini Pak? Tentang putusan MK ini Pak, kolegium Pak. Ya, terima kasih teman dari Elsinta ya. Jadi kegiatan sore ini adalah rapat pleno Kolegium Kesehatan Indonesia yang kita isi dengan sosialisasi mengenai kedudukan Kolegium Kesehatan Indonesia pasca keluarnya kasasi terhadap gugatan PT UN oleh Prof. Sukman spesialis anak dan 11 dokter spesialis lainnya, dan juga terhadap hasil judicial review terhadap Undang-Undang 17 tahun 2023. Itu sosialisasi. Gitu. Pak, soal keabsahannya gimana Pak? Keabsahan dijelaskan tadi, saya sampaikan juga di depan bahwa PT UN Jakarta itu menolak gugatan terhadap keabsahan kolegiumnya, artinya kolegium tetap sah. Kemudian Prof. Sukman dan 11 dokter lainnya mengajukan banding. Banding justru menguatkan putusan tingkat pertama, jadi ditolak. Sejawat Prof. Sukman, Profesor Dokter Sukman Putra spesialis anak itu juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan hasilnya juga ditolak. Sehingga mulai putusan PT UN sampai kasasi ini sudah bisa menjawab keraguan teman-teman semua, dan juga statement dari Pak Hamdan bahwa kalau masih belum terima ya gugat saja ke pengadilan. Hasilnya sudah keluar. Jadi dari kasasi itu Mahkamah Agung menolak. Kemudian yang berikutnya yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, yang mana kemudian pasal mengenai eksistensi kolegium itu juga ditolak, sehingga kolegium ini eksistensinya kuat. Pak, rapat ini diikuti berapa orang sama hasilnya? Kalau seluruh ketua kolegium itu ada 80 orang, kemudian disertai anggotanya, tadi yang di sini 50, yang di Zoom. Tadi itu di Zoom 226, berarti total 276. Karena ini tidak harus, kan kolegium itu 80 itu kan macamnya, anggotanya kan banyak masing-masing. Itu kira-kira. Terima kasih. Sama ini Pak, belum lama ini sejumlah ahli termasuk guru besar mendeklarasi kolegium sebagai bentuk protes kepada KKI yang dinilai tidak independen. Bagaimana tanggapan Bapak KKI Indonesia sama terhadap kritik tersebut, dan apa langkah konkretnya itu Pak? Langkah konkret saya rasa tidak ada ya, karena hak setiap orang untuk membentuk sebuah mendeklarasikan apa itu kan hak asasi masing-masing gitu ya. Tetapi bahwa kemudian yang memegang legalitas adalah kolegium yang ada saat ini. Tadi sudah saya sampaikan, bahkan PT UN sampai Mahkamah Agung juga menolak dan mengesahkan. Artinya kalau menolak itu berarti kan memperkuat keabsahan kolegium yang ada saat ini. Mahkamah Konstitusi juga begitu. Jadi siapa saja yang mau mendeklarasikan apa saja boleh-boleh saja. Saya rasa itu hak setiap warga negara. Mungkin itu ada tempat nambahin atau Safira? Iya. Dan Safira? Satu lagi. Sama ini Pak,
Dan Safira mungkin ada nambahin dulu? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman dari kolegium itu OPSIM itu mendeklarasikan sesuatu, ya silakan saja. Mereka mau menganggap bahwa lebih sah, ya terserah. Tapi secara undang-undang dan semua aturan di negara ini yang sah adalah Kolegium Kesehatan Indonesia. Jadi yang melakukan semua tugas dan fungsinya adalah Kolegium Kesehatan Indonesia. Satu lagi. Sama ini Pak. Kalau kita bicara independen, Ya, mungkin independen. saya saksinya, saya di majelis disiplin bahwa dari 250 kasus, saya nggak menemukan seorang ahli yang selama ini kita pandai dari Kolegium Kesehatan nggak independen. Independen keilmuan itu harga mati, nggak ada. Berarti tidak ada ya Pak ya? Ya keilmuan independen harga mati. Ya, itu harga mati. Tetapi bahwa harus menjalin koordinasi, ya. Kalau hidup sendirian ya independen, benar-benar independen semuanya. Iya. Gitu ya. Ya, oke. Satu lagi Pak, kisruh terkait kolegium independen yang dinilai membingungkan masyarakat. Muncul kekhawatiran ini bahwa politik dapat berdampak pada mutu pelayanan pasien karena Mutu. standar kompensasi dianggap tidak menjadi prioritas. Bagaimana Seperti apa tanggapannya Pak? Ya, saya rasa ini politik nanti kan. Ya, saya rasa kalau apapun kalau dipolitisasi ya memang jadi mengganggu. Makanya ini jangan dipolitisasi. Jadi yang ada bagaimana kemudian secara penyusunan perundang-undangan sudah melewati tahap-tahap yang benar, kemudian hasilnya sudah diuji di kalau Mahkamah Agung sudah menguji, Mahkamah Konstitusi sudah menguji, itu kita mau cari kebenaran ujian di mana lagi? Iya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala aja yang uji nanti. Ya, jadi saya rasa kalau masalah dipolitisasi dan sebagainya itu ya tinggal kita jangan mau dipolitisasi kalau saya gitu sih. Gitu ya. Oke. Berarti kualitas tenaga medis tetap Dan Safira sebagai wakil ketua kolegium. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, kami di tiap-tiap kolegium itu sangat independen, tidak pernah dicampur tangankan oleh KKI maupun Kemenkes atau pihak lainnya. Semua kita bekerja di internal kolegium masing-masing, lalu juga bekerja sama dengan institusi pendidikan masing-masing untuk menyelenggarakan seluruh ujian kompetensi, pembuatan kurikulum, pembuatan standar kompetensi, itu semua kami lakukan sendiri tanpa campur tangan dari manapun. Yang ada hanya kita laporkan sudah selesai misalnya, tapi tidak pernah satu kali pun kami dicampur tangankan oleh pihak manapun, apalagi KKI maupun pemerintah Sendiri. Sekarang gini loh, mana ada sih, saya juga punya anak, punya cucu. Mana ada saya kepingin kesehatan di Indonesia ini rusak, sehingga cucu saya nanti celaka. Ada nggak yang kepingin begitu? Ya nggak mungkin lah saya begitu. Sebagai Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia, saya tegaskan, saya tidak mungkin sebiji apa yang paling buazara sebiji sawi bahkan sekecil atom pun tidak ada terbesit di hati saya, hati Dr. Safira, hati Dr. Pras akan merusak ilmu kesehatan, ilmu kedokteran Indonesia. Nggak mungkin lah. Gitu ya kira-kira ya. berarti tetap menjaga ya Pak ya? Kalau kepingin menjaga, ayo bareng-bareng. Ya. Itu yang benar. Jangan kemudian main mutung. Gitu ya. Tahu mutung ya? Oke. Ya. Makasih Makasih banyak Pak Ketua. Ya.